yang kami percaya kasih-Mu kasih yang sempurna, bukan hanya memperbaharui, tapi terus memulihkan kami terus menerus. Terima kasih pada sore ini kami datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Tiba saatnya mendengarkan suara-Mu Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami, sehingga firman kebenaran berbuah lebat dalam hidup kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Roh Kudus menolong kami pada malam hari ini, dari awal ibadah ini sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk salam. Selamat tahun baru. Bilang kanan kiri, selamat tahun baru ya. Doa saya berkat baru, kekuatan baru Tuhan anugerahkan sama kita. Amin. Oke, sebelum duduk ikutin saya ya. Oke. Siap. Kakinya ini. Ya. Saya mau hitung. Bisa kuat berapa lama? 5, 4, 3, 2, 1. Sudah. Ganti ya. Ayo, siapa yang lebih kuat yang tahan lama? Nanti dapat hadiah ya, saya. Amin. 1, 2, 3. Kaki kiri. Ya. 1. Ayo, 2, 3, 4, 5. Ada yang bisa 10? Ada. 50. 50. Ayo coba ya. 30 Bu. Malah Bu. Ya sudah ya, sembarang dong. Gantian kaki kanan 20, kaki kiri 20. Mau hadiah? 50 Bu. Sekarang kaki kiri yang di tempat, kaki kanan diangkat. Ayo berhitung sama-sama. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo. Jurinya saudara, amplopnya dari saya ya. Oke. Ayo ulangi. Madani 1 jam. Kiri bisa. Ini kan luar. Oke. Gak boleh teguk. Sari tolong hitung ya. Ayo, gak boleh. Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Tadi sebenarnya itu gerakannya itu ada hubungan dengan khotbah saya. Yang sudah ketemu katakan yes. Yang masih mencari bilang not yet. Yes. Lagi? Judulnya apa Bapak Ibu? Angin ribut diredakan. Wanita ayat genap, pria mulai. 3, 2, 1. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke saudara. Wanita. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengambillah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menimbun masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah talam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dia pun bangun menghentikan air itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sama-sama mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Silakan duduk. Judul firman Tuhan hari ini singkat. Judulnya adalah badai. Apa Bapak Ibu? Badai. Judulnya apa? Badai. Bu Dewi gimana?
tahun baru bukannya disuguhi yang indah-indah, yang bagus-bagus, tapi khotbahnya pada sore hari ini kenapa judulnya badai? Saudara, saya mau tanya, siapa yang pernah mengalami badai dalam kehidupan? Badai? Badai apa? Sakit penyakit. Terus badai apa? Kacau duit. Badai kesusahan. Badai apa? Kehilangan orang yang kita cintai. Betul enggak? Badai apa lagi? Kehilangan ibu saya. Oh, kehilangan toh. Terus badai apa? Kesehatan. Dengarkan baik-baik loh ya. Masalah kita tahun 2024 belum tentu tahunnya selesai, badainya selesai. Betul enggak? Tahunnya boleh baru, tapi masalahnya selalu ada yang baru. Betul enggak? Tapi dengarkan baik-baik. Badainya boleh berganti, badai kan ganti-ganti toh. Ada yang suaminya digondol gombel, betul enggak? Ada yang kecantol sama pelakor, betul enggak? Ada yang mama jatuh cinta sama berondong, betul enggak? Itu juga badai. Tapi dengar baik firman Tuhan. Badainya boleh ada, tapi Tuhan Yesusnya tidak berubah. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar dari murid-murid Kristus bagaimana mereka menghadapi badai. Sebenarnya yang kita lakukan tadi itu mengajarkan kita sesuatu. Kalau kita hidup dalam ketidakseimbangan, itu menyusahkan kita sendiri, betul lah. Kaki kanan, kaki kiri, kita ini oleng, betul enggak? Berapa banyak kita melihat dan mendengar, ternyata banyak badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang badai dari luar, ada yang badai dari dalam. Ada guncangan dari luar, ada guncangan juga dari dalam. Badai guncangan dari luar itu apa? Gempa bumi. Pernah ngalami nggak? Lagi tidur, kenapa ini pokoknya diayun-ayun? Itu kan badainya dari luar. Betul enggak? Lindu bahasa Jawa, betul enggak? Saya sama suami lagi pelayan di NTT. Kita kan doa puasa, setiap jam 12 kita menyembah Tuhan. Kok tiba-tiba begini, saya bilang gini. Aku pikir, apa ini saya melek, Cek? Terus saya melek juga. Lu doa kok melek? Lah gue lah kok melek? Enggak, suaraku gitar kok goyang-goyang. Ternyata itu yang namanya lindu. Namanya lindu. Itu goncangan dari luar. Betul enggak? Goncangan dari luar tuh begini. Sesuatu yang terjadi di luar, tapi kita juga merasakan dampaknya. Kemarin 29 Desember, pesawat Jeju Air penerbangan dari Bangkok kan menuju Korea kan? Akhirnya pesawat sudah landas tapi terbakar. Yang naik berapa orang? 181. Yang meninggal 179. Selamat 2 orang. Saudara, itu kan badainya di luar. Karena badai itu, pesawat yang jatuh itu, orang yang mau naik pesawat bisa beramai-ramai batalin tiket pindah ke perahu, betul ya? Pindah ke kapal, betul ya? Badai dari luar itu juga bisa mempengaruhi kita. Halo? Ya Allah, Bu Dewi sing aman. Loh, suami saya itu bang haleluya saudara. Setiap kali mengantar saya ke bandara itu, omongan itu gak jelas. Ma ingat ya Maya, naik kecelakaan di darat 50% selamat. Yang penting di darat akeh sing nolong. Terus yang kedua nek di laut 25%. Yang penting mama kecantol kayu, ikut pegang erat-erat sampai di seberang dengan selamat. Tapi kalau di udara mah wis tunggu mujizat. Bayangkan saya itu naik pesawat, suami saya bilang, kalau di udara nunggumu mujizat. Goncangan banyak terjadi, betul? Tapi pesan baiknya begini, goncangan boleh ada, tapi iman kita yang nggak boleh bergoncang. Amin. Nanti semua yang di dunia ini akan digoncang, betul? Tapi hanya kerajaan Allah yang tidak akan pernah tergoncang. Kita berjalan, kita belajar perjalanan iman murid-murid Kristus. Mereka orang pinter, mereka dari Betsaida. Kalau Betsaida itu kotanya nelayan, jadi sudah pakar yang namanya angin, sudah paham, sudah pinter namanya mengatasi ombak. Tapi dengan baik, ketika badai masuk, ketika air masuk, udah merembes ke bawah kapal itu, ini orang pinter. Ternyata respon mereka apa?
takut, betul enggak? Harusnya kan mereka tinggal begini toh. Oh, kalau ombak ini arahnya ke sana, aku harus lemparkan ke sana. Kalau badainya dari sana, aku harus lemparkan dayung ke kanan ke kiri. Pasti mereka sudah mahir, betul enggak? Kalau Bu Sari itu bidan aja, pasti sudah mahir. Orang datang kepada Bu Sari itu, enggak usah ngomong, dari sinar matanya kelihatan. Sakit kepala, batuk pilek, gak punya duit, sudah tajam, radanya tajam. Haleluya. Ternyata begini, sekelas murid dengar firman, bayangkan murid-murid itu Cesari, kuliahnya bukan 160 SKS, malah moto belajar firman. Mari makan siang, belajar firman. Sebelum mandi, belajar firman. Sampai malam pun belajar firman. Kalau boleh jujur, titelnya seandainya murid-murid itu 3,5 tahun belajar dengan guru yang luar biasa, dengan mata kuliah yang padat, mungkin gelar mereka profesor, doktor, kabulator, betul tidak saudara? Tapi dengar baik, sebanyak firman yang mereka terima, sebanyak firman yang mereka dengar, tapi kenapa ketika ada masalah mereka panik, mereka teriak? Ayo yang bisa jawab, ini hadiah kedua dari saya. Mengapa mereka teriak? Grup A, grup B, Belum dicerahkan sama Roh Kudus. loh nggak boleh begitu. Nanti pokoknya terakhir Pak Benny sama Cisari. Mengapa mereka panik? Tidak percaya. Loh, kalau menjawab angkat tangan gak mungkin, hadiahnya kalau permen tak bagi satu-satu. Loh, mereka orang pinter loh, nelayan handal loh, betul dah? Firman mereka dengar, tapi kenapa mereka teriak? Kenapa mereka takut? Kurang percaya. Kurang percaya. Asik jawab sopo, si ketua hadiah sopo. Kalau sampai jawabannya draw, tidak berlaku. Ayo saya kanan. Saya. Nah, Mereka belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. Ya 70%. Tidak percaya. Nah, ya merasa khawatir, kok khawatir siapa ini? Kenapa kamu takut? Aku takut cuma. Ada lagi? Dari belakang. 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 Ayat 40 mereka Tuhan berkata karena mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya. Satu tidak percaya. Satu belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Belum. Sekarang wanita ya, wanita angkat tangan wanita. Esther, Mas Bismillah. Berani jawab atau saya tutup? Menyerah? Apa-apa besar ya wakil Pak Michael, paling tidak masih 80% dari Pak Michael sama. Mereka suami istri pasti punya urapan yang sama. Amin. Mengapa? Sekelas murid. Pinter ayat. Oh, mereka karena lupa. Ada lagi, saya tunggu jawaban lain. Karena mereka manusia, bukan malaikat setengah dewa, betul ya? Oke. Jawabannya ya, mereka masih manusia. Terus misalnya tadi mereka lupa kalau ada Yesus. Terus karena belum mengenal Tuhan dengan benar. Terus jawabannya itu nyerempet ada benernya, tapi belum 100% benar. Karena mereka belum mengenal Tuhan dengan benar, tapi yang terutama begini, mereka melihat besarnya masalah, bukan lihat besarnya kuasa. Halo, betul enggak? Ada masalah, langsung bilang gini, guru, kok gak peduli kami binasa? Kalau bahasa Surabaya nih, modian tenan. Kalau bahasa Jakarta, mati dah gua. Betul enggak saudara? Ada masalah panik. Padahal yang kedua begini, mereka sering melihat Yesus melakukan mujizat. Orang demam sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Harusnya pengalamannya dengan Tuhan menjadikan mereka pribadi yang mempercayai Tuhan dan mempercayai firman-Nya. Mengapa kadang-kadang ketika ada masalah dalam hidup kita nggak ngalamin mujizat? Karena kita lihat besarnya masalah. Satu saat ketika Petrus itu melihat Yesus berjalan di atas air,
Petrus adalah salah satu murid yang antara iman dan nekat berjalan bersama-sama. Guru, aku seperti guru bisa berjalan di atas air. Ketika iman Petrus bekerja, Petrus itu seperti Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika pandangan Petrus ke bawah, melihat yang namanya gelombang, melihat yang namanya arusnya air yang deras, Petrus menjadi takut. Betul enggak? Saudara juga sama. Ketika fokus hidupmu itu masalah, engkau nggak bisa lihat besarnya kuasa Tuhan. Halo? Betul enggak? Ketika ada dalam masalah, lebih cenderung menyalahkan orang lain. Guru, kok gak peduli kita binasa? Suami istri juga kalau ada masalah, bukannya cari solusi, tapi saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu itu ya. Ini kan gara-gara kamu. Betul atau benar ibu-ibu? Betul. Wanita itu sebenarnya begini. Kalau wanita itu, kalau debat gak pernah mau kalah, dia akan keluarkan semua jurusnya. Dan wanita yang pria gengsinya tinggi, dia nggak akan mau dikalahkan. Oh, aku nanti kalau kalah sama wanita malah diinjak-injak sama wanita. Betul nggak bapak-bapak? Betul. Ternyata begini, ketika ada masalah mereka panik, mereka menyalahkan Tuhan, menyerang Tuhan. Bahasa aslinya sklerokardia. Sklerokardia itu begini, memojokkan Tuhan, mengkambing hitamkan Tuhan dan katakan gini, katanya ikut Tuhan itu enak, rumah 2 jadi 4, mobil 4 jadi 8. Itu sesat saudara. Ikut Tuhan itu ada penderitaan tapi ada kemuliaan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Kalau menginjil, beritakan keselamatan. Keselamatan dari Yesus Tuhan. Nek kaya orang dunia lebih kaya dari kita, betul tidak? Hari ini sebagai murid Kristus, harusnya sebanyak firman yang kita dengar. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran karena firman Tuhan. Harusnya ketika ada masalah, kalau kita banyak menyerah firman Tuhan, yang keluar itu firman. Amin. Amin. Ketika engkau kepepet keuangan, mau bayar listrik gak ada duit, bayar sekolah anak gak ada duit, firman yang pernah kita dengar itu akan muncul. Filipi 4:11. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Muncul ya. Ketika engkau baca firman dan ketika engkau mengalami sakit penyakit, Tuhan yang aku percaya. Mazmur 107:20. Ketika firman disampaikan, kesembuhan dinyatakan. Kalau kau bergaul dengan firman, apapun yang terjadi dalam hidupmu, firman itu akan keluar menyatakan kuasanya terjadi dalam hidup. Yes. Masalahnya kita ini panik, betul enggak? Kalau ada masalah, apalagi yang namanya suami itu, kalau nyalakan istri, wetek saudara. Ya apa sih? Utang kok tambah suwe, gak tambah musrem. Tambah ya apa kon? Gak iso ngatur keuangan, lo nyalakan istri. Bapak-bapak dengar baik. Kami ini wanita ini jujur pusing kepala. Dikasih uang itu belanja, termasuk uang sekolah anak, uang les anak, bayar listrik, bayar air, betul enggak? Kalau suami kan kasih aja blank, selesai. Dia nggak tahu kadang-kadang anak kita minta jajan, kadang-kadang ada tamu yang datang, itu yang ngumpet wanita, betul enggak ibu? Bilang sama istrimu ya, bilang sama suamimu, aku ojo dipaido ya, amin. Ojo disalahno, betul enggak? Wanita itu ngumpet tuh saudara. Haleluya. Saya kalau di Surabaya itu banyak tempat untuk saya tinggal. Kadang di base camp Pak Michael, kadang di Kapas Kampo, kadang di Tapak Segaran itu saudara. Satu saat saya lagi di sana, habis doa pagi, tiap pagi kami berdoa, kita sampaikan firman, doa sama-sama. Saya masih duduk di situ jam 9 itu. Saya lagi nunggu OT, kesukaan saya itu OT saudara. Tiba-tiba, om itu yang saya tinggal itu begini. Om, semua saya tanya, ada apa om? Dia bilang. Sudah, istrinya tanya, Pak, ada apa? Terus dia keluar, lama gitu kan ya. Terus balik lagi. Sepupunya lagi di situ tanya, oh ada apa? Terus dia keluar lagi. Terus balik pulang lagi. Terus habis itu pelan-pelan saya tanya,
Om kenapa bolak-balik? Loh saya kenapa Bu Dewi? Lah ya Om kenapa? Saya tadi dari BCA. Kenapa ke BCA? Katanya anaknya itu ditelepon, anaknya kecelakaan di sekolah, kepalanya ada luka, jadi mau ditangani dokter harus transfer 6 juta. Ketika dia cerita begitu, adik sepupunya bilang, oh itu kan penipuan. Enggak, tadi serius nangis kok, saya udah setor 6 juta gitu. Akhirnya istrinya ngomong, sebentar ya, tak teleponnya Lydia. Ditelepon, Lid, ya, lagi di mana? Ma, aku ada pelajaran tambahan ekstrakurikuler. Nih Pak, dengar anakmu ekstrakurikuler. Pertanyaan saya, seandainya Om tadi tenang, gak kehilangan 6 juta, betul enggak? Kita udah tanya baik-baik, kenapa? Berapa banyak kekalahan kita alami karena kita panik, betul enggak? Wanita itu gudangnya panik, saudara. Misalnya suami sudah biasa pulang jam 6, gak boleh. Jam 7, enggak pulang, handphonenya mati. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu, pikirannya suaminya kemana? Kemana? Kira-kira kemana? Suami gak ada kabar, HP-nya mati. Bertambah. Loh, yang bilang kemana-mana angkat tangan. Bertambahan. Boleh tambahan. Saudara tahu nggak belajar positif jadi wanita ya? Itu teman saya ribut hanya gara-gara suaminya telat. Tahu nggak Bu Pendeta? HP-nya sengaja dimatiin ini. Malah in the hole sama si kutil anak katanya begitu. Malam itu Pak Abraham mengadakan sidang isbat. Kenapa kok nggak pulang-pulang sampai jam 8:30? Pak Pendeta, masalahnya begini, sepeda motor saya mogok, terus handphone saya itu mati karena lupa ngecas di kantor. Itu wanita yang panik pikirannya. Ada kecantol di bebek gombel itu. Jangan-jangan deket-deket sama suamiku di gereja itu ada udang di balik rempeyek, betul tidak? Wanita dengar baik, belajar untuk tenang. Jangan mudah panik. Belajar berpikiran positif dengan suami. Amin ibu-ibu. Amin. Satu saat ada seorang hamba Tuhan itu konseling sama saya, bikin saya pusing kepala. Pendeta Dewi, bantu saya, tolong saya. Tolong apa kok? Bagaimana caranya selingkuh yang rapi? Kaget juga saya. Mana pendeta tanya selingkuh yang rapi? Terus saya tanya, memangnya kenapa? Saya punya istri itu nggak kuat saya. Panggilan tak terjawab dicek, panggilan masuk dicek, WA yang masuk dicek, WA yang keluar dicek. Orang telepon bukannya suaminya yang angkat, tapi istrinya yang angkat. Sampai saya telepon itu loh, tolong Pak Abraham, Pak, tolong Pak, telepon kasih gogo. Kenapa? Ini urusan jadwal. Akhirnya Pak Abraham telepon. Itu duduk berdua sama suaminya, bisa loncat tuh ambil HP suaminya, kan curiga. Tanya kanan kiri, kamu pernah curiga berlebihan? Waspada itu perlu. Tapi jangan curiga berlebihan yang keliru ya. Setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua orang ada badainya loh. Saudara tahu saya cengar-cengir. Semua orang ada badainya. Saya emang besok rencana mau ke Jombang. Suami saya punya ponakan. Tanggal 31 kemarin ketika perayaan tahun baru, dia naik mobil tuh ngebut, tabrakan, mati langsung. Ada fotonya di HP. Badai itu bisa tiba-tiba terjadi. Yang mau menang atas badai angkat tangan. Amin. Haleluya. Saya pun ingin menang atas badai. Amin. Yang pertama, untuk menang atas badai, tenang. Amin. Amin. Yesaya 13:15b katakan gini, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Wanita itu gampang panik. Tandanya begini kalau wanita panik, telepon kemana-mana, tuanya siapa saja, betul enggak? Terus kata-katanya gini, iki piye yo, Bu Sari ini gimana Bu Sari? Ya tenang duduk Mbak minum, kata Bu Sari. Enggak Bu Sari, enggak bisa mikir aku, iki piye? Nah ini tanda-tanda orang nggak bisa tenang menghadapi masalah. Saya suka baca artikel, satu saat baca artikel seorang sahabat baik namanya Johnny dan Hans
Han mengundang Joni untuk datang ke perkebunan. Dia punya kayak tumpukan-tumpukan jerami gitu. Karena lama gak ketemu, sahabat karib itu ngobrol lama. Tapi sebelum berangkat, istrinya Joni itu bilang gini, Pak, nanti kalau ketemu Hans, pria itu kalau udah ketemu temennya, ngobrol lupa waktu, mancing lupa istri, lupa waktu, betul gak? Bawa jam tangan saya, jam tangan pembelian saya. Jadi istrinya John itu ketika ulang tahunnya John nabung berbulan-bulan belikan jam tangan bagus. Bawa jam tangan ya Pak, hadiah ulang tahunku supaya ingat waktu. Oke, John nurut, dia pakai jam tangannya. Mereka udah ngobrol di perkebunan jerami, puter-puter keliling-keliling dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Agak gelap atau sudah hari gelap, baru ingat dia. Jam berapa ini? Ini udah hampir jam 5 ini. Ya sudah, aku tak pulang. Gitu kan. Dia lihat jam tangannya, kaget dia. Loh, tadi kan ada jam tanganku. Kemana? Wih, panik mereka saudara. Yang namanya Hans, sudah kita ayo cari putar-putar gak ketemu. Tadi kita terakhir posisi di mana? Di tumpukan jerami ini. Akhirnya John sama Hans tuh ngambil yang namanya sekrop gitu, kayak jangkar gitu. Itu dibongkar, gak ketemu. Waktu udah jam 5 lebih. Gimana gak ketemu ya? Waduh, saya pulang gak berani. Percayalah saya, betapapun bapak nggak kuat nyogok omelane bojone, betul gak? Ya coba kalau Pak Michael dibelikan, terus jamnya hilang, Pak Michael kan santai, Ma aku lalin dekek. Papa itu ya apa toh, wong jenenge lupa kok gak tobat-tobat. Pak, itu gajiku 2 bulan cuma belikan jam tangan. Kok gak hati-hati, betul gak saudara? Jadi si John itu gak berani pulang, gak kuat nyogok omelane bojone. Terus gimana ini? Aku di sini juga gak nyaman, pulang juga takut istri katanya. Sudah, kita coba bongkar lagi. Mereka pakai tangan, bongkar dua-duanya, bongkar sampai kemeringet, gak ketemu. Udah menunjukkan pukul 6 kurang. Duh, tambah gelap ini. Terus temennya bilang gini, John, udah nginep di sini. Zaman dulu kan belum ada WA toh. Lah terus gimana? Kalau nggak pulang, istriku pasti khawatir. Apapun yang terjadi harus ketemu ini. Waduh, ya apa ya? Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat untuk temennya itu. Si Hans, John, kita ingat ya, kalau jam itu kan ada detaknya. Terus gimana? Sudah, kita duduk diam. Kita diam saja. Nanti kalau detaknya keluar bunyinya, kita akan tahu di mana posisinya. Sudah, dengan sekuat tenaga ya, ambek sekrop, ambek tangan, gak ketemu. Akhirnya 2 orang ini duduk di pinggir jerami menunggu. 1 menit, 2 menit, 3 menit gak ada suara. Keringetan dia, waduh, mulai kawani, bertahan di kini kawani. Menit ke-5, 6, 7, menit ke-8, bunyi tek 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 tek, langsung ketahuan. Tuh suaranya di sana. Ketemu jamnya. Kita juga begitu. Kita sudah serahkan kekuatan kita, kehebatan kita untuk menyelesaikan masalah kita, tapi hasilnya 0, betul enggak? Halo? Kita seringkali berusaha dengan kemampuan kita, dengan jabatan kita, bahkan dengan uang kita. Ternyata hasilnya 0. Kita nggak mampu, adanya malah apa? Kecewa. Tapi hari ini belajar sesuatu. Ketika engkau menjadi tenang, engkau adalah pemenang. Bilang kan gini, kalau engkau tenang, engkau pemenang. Amin. Siapa mau menjadi pemenang? Belajar tenang ya. Kalau ada masalah mama-mama ya, belajar tenang. Jangan mulutnya yang berbicara, tapi imannya yang bekerja. Ya, katakan amin. Bilang kanan kirimu, imannya yang bekerja, bukan mulutnya yang banyak bicara. Haleluya. Selama kau menyalahkan Tuhan, Tuhan ini gak adil bagiku, benar gak? Saya tadi itu saudara, sudah 2 minggu ini saya bolak-balik. Saya mendoakan mamanya, ibu itu. Ketika saya mendoakan, Roh Kudus bilang, aku lebih mengasihi dia. Tak sampai Tuhan suruh urapi saya dari ujung rambut sampai kaki. Saya bilang, maaf ya, diambil sama Tuhan. Langsung saya ngomong, Bu Dewi bisa minta perpanjangan Tuhan sebelum Natal. Saya bukan Tuhan, saya bilang.
Ketika saya baru nyampe Surabaya 23 diambil Tuhan, sudah. Pulang dari Wonosalam, ganti yang sakit itu papahnya, mertuanya ibu itu. Saya diajak mendoakan di Karamunjaman itu. Saya doakan. Saya tahu itu suara Roh Kudus. Pulang anakku. Ya saya kaget, Tuhan, kemarin besannya, masa sekarang ini? Saya tahu itu dari Tuhan. Saya ngomong dengan berat hati, saya bilang, Cek, ini dipanggil ya bapakmu. Bu Dewi masa habis kehilangan mama, aku kehilangan papa. Saudara bisa cek kesaksian saya di GBI Sawetan. Bener saudara, saya berangkat lagi ke Wonosalam, dibangun Tuhan. Tadi saya mendoakan lagi di rumah sakit Undaan tuh. Saya tanya, sampai ini sakit lagi Cek? Itu istrinya bapak yang Cek Dewi doakan meninggal Cek. Walaupun detailnya Cek, aku udah mau luruh mati, aku ngeri. Jangan sampai aku punya titel itu pendeta mencabut nyawa, saya bilang gitu. Tadi saya mendoakan dia di rumah sakit Undaan itu. Roh Kudus berikan saya damai sejahtera. Engkau pulih, engkau sembuh. Saya bilang dengan mantap, saya bilang ini, Cek gak usah takut. Aku habis ini pada di GB Harvest, Cek uji, ibumu ini akan pulih dan sembuh. Makasih Bu Dewi, coba kalau ibu dipanggil lagi sama Tuhan, aku gak sanggup. Dalam 1 minggu loh kehilangan 2 orang. Bilang kanan kiri, gak usah panik ngeruwayai, amin. Haleluya. Amin, ngeruwayai. Tapi tenang hebat, waktu Tuhan bukan waktu kita. Masalahnya yang namanya masalah itu sekonyong-konyong, amin. Sekonyong-konyong. Saudara masanya enggak, tiba-tiba yang namanya Peter itu tiba-tiba punya cewek yang cantik dan kaya raya. Itu bisa tiba-tiba. Ada seorang istri yang terlalu mencintainya. Ketika dia mencintai lebih, suaminya dipanggil Tuhan. Stres, betul tidak? Engkau boleh mencintai suamimu, tapi jangan lebih engkau mencintai Tuhan. Amin. Engkau boleh mencintai anakmu, jangan lebih dari mencintai Tuhan. Karena apa yang melekat di hati kita akan diambil oleh Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang cinta. Amin. Saya mengasihi cucu saya cinta sama cucu saya. Tapi saya ngomong sama mereka, saya sayang sama Koko sama Dede. Tapi nah ini harus melayani itu. Amin. Loh kadang-kadang ada suami yang terlalu cinta sama istrinya. Kau nang dindi, betul dah? Haleluya. Tapi kadang-kadang ada istri yang terlalu mencintai suaminya karena suaminya ganteng. Gak boleh kemana-mana. Bayangkan loh, cemburunya gak kira-kira. Suaminya itu ketemu pacar lamanya itu makan bakso. Cuma urusan makan bakso ujungnya perang dunia. Belajar tenang ya. Waspada boleh, tapi cemburu berlebihan itu tidak boleh. Karena pria itu begitu dia dicemburui akan menjadi-jadi. Betul tidak? Pria itu diam loh. Tapi kalau udah gak tahan tinggal. Haleluya. Belajar untuk apa? Tenang. Ketika ada masalah itu belajarlah seperti Daud. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Harusnya begitu. Saya ini kalau menghadapi netizen, saya bilang, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi para netizen. Bersyukur mereka perhatikanku. Amin. Respon hati itu harus benar. Amin. Jangan punya kuping itu yang sedikit panas. Dengar orang ngomong panas, dengar orang ngomong gak diterima. Belajar Kristen yang dewasa itu penerimaan. Amin ibu-ibu. Haleluya. Nah wes kupingnya panas, lambene gatel ngomong. Betul tidak? Yang kedua. Bagaimana kita bisa menang atas badai kehidupan? Yang kedua itu penting seperti yang dikatakan sama Pastor. Yang kedua, percaya firman Tuhan, bukan terpengaruh oleh keadaan. Betul? Padahal ada lakukan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan badai-badai pun bergoncang, ya kan? Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Baru gempa, takut, betul enggak? Baru dengar kabar suaminya tadi ketemuan di pasar Atom sampai bekas pacarnya, terus panas, betul enggak? Kalau di tempat saya kan ini rumah saya kan 10 deret rumah saya, 10 deret kan rumah orang.
ujung-ujung itu santap. Satu saat itu ada gempa. Saya kan nggak tahu karena saya tuh pulang belanja kan. Terus Cik Dewi ada gempa. Akhirnya kan saya nggak jadi masuk. Namanya wanita itu kan, kalau ada gempa kan paling heboh. Ternyata tetangga saya satu itu karena kerja siang, jadi dia tuh siap mandi diteriakin sama itu, awas gempa, awas gempa. Saudara tahu dari kamar mandi dia cuma bawa handuk, ini gempa langsung ibu. Sebenarnya ketika dia tenang kan pakai baju dulu, betul enggak? Haleluya. Aduh, saya bilang kok, saya bilang itu kenapa? Aduh, Cik, saya tadi panik. Orang kalau panik itu pikirannya nggak bisa tenang. Amin. Belajar untuk percaya. Amin. Kita ini orang percaya loh. Harusnya goncangan sehebat apapun, kita belajar mempercayai Tuhan dari pengalaman-pengalaman hidup yang pernah kita lalui bersama dengan Tuhan. Betul nggak? Saya suka Daud. Daud itu pribadi yang luar biasa. Dia suka bersaksi. Dia katakan begini, kemarin aku menang mengalahkan singa, dan dipastikan aku menang mengalahkan beruang, dan dipastikan kalau beruang aja kalah, apalagi orang Filistin yang gak bersunat namanya Goliat, pasti aku menang. Imannya terus naik dengan pergumulan yang berbeda. Betul gak? Tuhan itu sedang melatih kita. Bobot masalah yang kecil, masalah besar, lebih besar dan paling besar, supaya otot-otot iman kita bekerja maksimal, supaya kita menjadi pribadi anak Kristus yang tidak manja. Amin. Jangan dikit-dikit gini. Dasing ngeluwe Pak Michael kayak iso turu, kono lorong tuh kayak iso turu. Pak Michael, Tuhan aku lo kenapa? Aku nggak bisa tidur, aku sakit gigi. Sampai sakit gigi aku ada panas coba. Pendeta nih sampai sakit. Kadang-kadang nih pendeta itu kasihan loh, wes bergumul untuk dirinya sendiri, mendoakan saudara telepon nggak kira-kira jam 2 malam, jam 1 malam, itu nyiksa pendeta. Boleh minta dukungan doa Pak Gembala sama Bu Sari, boleh saudara, tapi gantungkan imanmu kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan. Amin. Loh, kami juga walaupun hamba Tuhan jujur loh, kami bisa kadang-kadang di posisi letih. Saya tahu jam terbangnya Bu Sari itu seperti apa. Saya kadang tinggal di rumahnya ketemu pagi, enggak ketemu malam, betul nggak? Saya pelayanan, beliau pelayanan. Coba saudara, lo runtuh Bu Sari, dasar lu Pak Michael, ya kan? Terus mari ngono bisulan Pak Michael, mari ngono apa meneh? Panas Bu Sari dikasih obat dan nasihat juga, betul nggak saudara? Karena setelah kita dewasa sadari begini, ketika badai hidup menerpa hidup kita sedang latihan. Ini sekelas murid loh, banyak firman. Tuhan sedang melatih, mengguncang mereka untuk belajar dewasa menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Percaya satu hal ini, setiap persoalan ada yang namanya tujuan Tuhan. Amin. Gimana Bu Dewi? Aku ditipu uang kok. Ada tujuan Tuhan. Ya ada tujuan Tuhan supaya kita hati-hati. Apapun yang terjadi belajar minta hikmat Tuhan. 2024 sudah kita lewati. 2025 sedang kita lewati. Kalau hidupmu bergantung apa yang kelihatan, kau akan kecewa. Tapi kalau kau bergantung apa yang tidak terlihat, itulah janji Tuhan yang indah dalam hidup. Amin. Belajar percaya Tuhan. Belajar percaya kuasa Tuhan. Harusnya kalau saya termasuk 12 murid pada waktu itu, saya ngomong sama Petrus gini, Pet, kamu itu loh jadi murid Yesus 3 tahun setengah. Urusan badai harusnya kecil. Kenapa kamu takut? Ternyata murid-murid itu takutnya berjemaah, betul enggak? Paniknya berjemaah. Saudara tahu nggak? Panik, takut itu satu roh yang bisa mencengkeram kita, yang bisa memerdekakan kita dari ketakutan adalah iman kita kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi hari ini, belajarlah percaya Tuhan. Keadaan yang buruk Tuhan bisa memulihkan dari keadaan yang baik. Amin. Tabiat yang buruk ketika kita mau berserah dan dipercaya oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan, percaya Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru. Jangan sekali bojo tetap bejo. Halo, berupaya di tahun 2025 ya. Amin. Yang terakhir saya mau saksi. Saya nggak tahu pernah saksi apa enggak. Perjalanan kapal saya hampir tenggelam, yang sudah dengar, Pak Benny sudah dengar. Yang belum dengar, oke, belum ya. Tahun 2021
Saya dan Pak Abraham ke NTT. Sampai di sana tanggal 10 Desember. 5 hari di NTT di Kupang, kami mau berangkat ke Rote. Kami tinggal di rumah Diaken. Diakennya bilang begini, Papa Mama Pendeta mau ke Rote kok? Yuk. Terus dia bilang, jangan lebih tanggal 20 Desember karena angin kencang. Kadang-kadang kapal tak kancing, kapal tidak jalan. Betul gak Hever? Hever tahu. Saya bilang, baik kakak. Kami berangkat tanggal 15 ke Rote. KKR Natal, tanggal 19 saya ngomong, Pak, sekarang tanggal 19, besok kita akan pulang. Sampai ini apa sih? Kok mulai aku jodoh pelayanan, gak enak Bapak Stefanus, gak enak Bapak Yakobus. Loh, sampai pelayanan berhenti. Aku tanggal 60 berselingkuh ke sono. Loh, kan janjinya kan katanya tanggal 20 harus balik. Pasti Tuhan sediakan. Ya sudah. Kalau dia ngomong gitu saya nggak mau debat. No debat. Sudah. Tanggal 20, 21 dia selesaikan KKN-nya. Kami kembali ke Baam. Yang ngantar kami pendeta-pendeta di sana itu mudah dikenal. Baru sampai di pelabuhan Baam. Aku pendeta. Sudah ada kapalku. Lo gak ada kapal, lo kenapa? Tangan cik, gak jalan. Saya kaget, besok saya KKN ke Atambuan. Kak, gimana caranya dapat kapal? Saya bilang gitu. Lari ke Papela. Papela itu hampir 1 jam betul dari Baam. Itu yang namanya mobil pendeta ngebut ngantar kami. Saudara tahu respon saya? Marah. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Makanya ya Pak, kamu sekelas pendeta juga belajar dengan nasihat. Ini kakak kan tinggal di sini Kak Soma, harusnya kita dengar. Udah jangan berisik pusing aku, kata Pak Abraham. Saya gondok sih, sepanjang jalan habis ngomel dia bilang diam, ya saya diam. Tapi agak ngomel-ngomel juga. Makanya lain kali itu belajar dengar orang nasihatin. Saya diam kan? Sampai di Papela itu terjadi penumpukan penumpang. Tanya, Hever tuh orang sana tahu. Saya bilang, Pak, lari ambil tiket, kita cari parkir. Itu antri baris yang tuh kayak Jepang baris. Suami saya minta 2, belakang suami saya 1, tiket habis. Waduh saudara, saya bilang ini dapat tiket kok, dapat 2. Saya masih merempet saudara. Makanya ya gini kan bikin susah sendiri. Kemarin kalau tanggal 20 bisa diem gak kata Pak Pram? Saya udah diem, saya kan baru buat saudara. Akhirnya kapal harusnya jam 12 lebih 15. Kapal terlambat jam 12.30 sampai di Papel. Jam 12.30 kami masuk, kapal datang, cuaca cerah. Sebelum kami berlayar, semua pendeta dipanggil termasuk suami saya dan kami. Yang pendeta suruh berkumpul, kita berdoa, betul? Ada pendeta suruh berdoa, termasuk saya dan suami berdoa sudah. Perjalanan menyenangkan karena apa? Cuaca cerah. 12.40 masih cerah. 12.50 mulai cerah. Pak Abraham capek, karena capek dia ngantuk, tertidur plus ngorok. Ternyata jam 1 siang lebih 5 kalau nggak salah. Itu tiba-tiba hujan deras dicampur sama yang namanya petir. Ever tahu kalau di kapal posisi hujan deras dan petir itu kan kapal begini kan. Oh ya, saya bilang ini Tuhan, kalau aku ada salah aku minta ampun. Itu kapal tambah begini, 1 lebih tambah begini. Itu yang namanya kaca di kapal itu kan kapal begini. Kacanya sudah ada air. Saya mulai muak. Suami saya tak bangunin. Pak, bangun Pak, badai Pak. Dia bilang begini. Oh bagaimana? Ini loh Pak, oh Mbak masuk Pak. Dia ikut orang Kupang. Tenang Sa, bener dia ngantuk berat saya gak bisa diomong. Ya sudah. Itu jam 1.15. Kapal tambah parah, air mulai merembes saudara. Saya jujur, saya masih manusia, saya takut. Cuma yang saya pikirkan begini, saya lihat wajah cucu saya. Saya mikir begini, kalau kapal ini tenggelam, apa kata netizen? Pendeta Abraham dan Bu Dewi pergi berlayar ke Rote, ke Kupang, tenggelam. Oh berita heboh ini pasti ada dosa dan salahnya. Betul enggak? Orang sekarang kapal menghakimi kok. Ternyata tambah kenceng, saya udah mulai muak. Staf kapal bilang begini, saudara, di Arab tenang,
Cuaca seperti ini sudah biasa buat kami, betul tak? Orang Lot itu hebatnya begitu. Kapal sudah begini masih bilang tenang, tidak ada apa-apa. Kok tambah lama, kok saya yang geliung dia sari. Tak gini-gini tambah geliung. Saya udah mau mual. Airnya yang masuk lebih banyak. Oh sudah, saya nggak bisa ngomong lagi. Saya keprok Pak Abraham sampai dekat dia. Pak bangun Pak, aku tuh lo jujur takut Pak. Oh belum masih begitu. Pak bangun, lihat sono. Terus dia kan agak kerip-kerip dengan lihat. Oh apa itu Mak? Itu no air Pak, air sudah di kaca karena kapalnya goncang jadi airnya kelihatan di kaca. Tahu nggak? Wong Jawa satu ini. Oh alah. Terus dia bangun, dia bangun dengan tenang gitu ya. Saya belajar iman dari suami saya. Dia bilang gini, bangun. Dia maju satu langkah. Saya juga disuruh maju sama dia. Itu orang kapal banyak sekali penumpang. Dia lihat kami. Pak Abraham cuma ngangkat tangan dan bilang gini, Tuhan Yesus, Engkau penguasa tunggal dalam hidup kami. 2000 tahun lalu Engkau redakan badai. Aku minta di dalam nama Yesus 10 menit kapal ini tenang dan kami bisa bersandar dengan selamat. Amin. Setelah itu dia ngapain? Lanjut tidur. Saya udah topas kan. Kapal masih begini loh, tapi percaya Tuhan dalam firman-Nya. Semua mata lihat. 10 menit, 9 menit, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Tepat 10 menit kapal tenang kembali. Tepuk tangan buat Tuhan. Setelah kapal tenang, 5 menit kemudian kapal itu nyandar. Saya mau tanya sama saudara, seandainya nggak terjadi doa suami saya, nama Tuhan dipermalukan, betul tidak? Tapi ketika dia berani percaya bahwa firman Tuhan bisa mengatasi keadaan, terjadi saudara. Setelah kapal sadar itu, dia isik ngantuk. Pak tangi, Pak bangun Pak. Apa maneh katanya? Ini kapal sudah nyandar. Oh sudah nyandar. Ketika dia mau keluar kapal sudah nyandar, dia berlutut, dia bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Badai melatih aku untuk aku percaya janjimu tidak pernah selesai. Amin. Dengar baik. Pergumulan apa dalam hidup saudara? Badai apa dalam hidup saudara? Entah itu yang jomblo belum dapat jodoh, yang sakit belum sembuh, yang keuangan masih morot-marit, rumah tangga masih suka berselisih, masih suka curiga, sakit yang nggak sembuh-sembuh, badai tiap orang nggak sama. Kita nggak boleh menghakimi, tapi selama engkau belajar tenang dan belajar percaya Tuhan yang sama yang memerdekakan kami, Tuhan yang sama yang menolong dan memulihkan saudara. Tepuk tangan. Karena itu belajar setiap persoalan ada tujuan Tuhan. Saya selesai. Tuhan Yesus berkati. Kita pasti ketemu, saya nggak tahu kapan. Saya undang pemain musik. Ini masih ke belakang.